Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2B dengan dosen Ibu Ira Windarti. Kelas 1 IA 13, jurusan Informatika, Universitas Gunadarma. Pada video kali ini, kami akan membuat program stok barang menggunakan Qt Designer dan Python. Kelompok kami beranggotakan Alivia Isna Nur Hafiz, Cahaya Ike Putri, dan Safna Karisa Divani. Berikut video pembuatannya. Pertama, kita buka Qt Designer, lalu pencet Create. Lalu, pada widget box kita ketik label. Untuk menambahkan text label, kita kasih 4 text label. Lalu tambahkan lagi line edit sebanyak 3. Dan tambah juga push button sebanyak 3. Terakhir, tambahkan tabel widget dan rapihkan sesuai desain yang kita inginkan. Masing-masing dari label teks kita beri nama. Kita beri nama barang, stok, dan harga. Label di atas untuk nama judul program. Pada widget push button diganti namanya menjadi save, update, dan delete. Pada objek line edit diganti menjadi sesuai dengan nama label. Misalkan line edit yang di sebelah nama barang diberi nama line edit nama barang. Begitupun selanjutnya. Pada push button dilakukan juga hal yang sama. Objek diganti sesuai dengan nama push buttonnya. Push button 1 ditambahkan menjadi push button save, dan begitu pula untuk yang update dan delete. Lalu pada tabel widget kita tambahkan 3 kolom, yaitu kolom nama barang, kolom stok, dan kolom harga. Lalu pencet OK. Untuk judul desainnya kita bisa sesuaikan font dan ukuran sesuai desain yang diinginkan. Dan desain bisa kita rapikan sesuai dengan yang kita inginkan. Jika sudah selesai, desain bisa kita save di salah satu folder. Lalu buka aplikasi XAPP-nya, Start Apache dan MySQL. Di MySQL admin, lalu kebuka local shoot. Muncul PHP My Admin, lalu new, membuat database, yaitu db_barang. Lalu create. Kemudian nama tabel, yaitu tabel_stok barang. Lalu nomor kolomnya itu ada 3 kolom doang, terus create. Lalu kita namain nama barang. Kemudian stok. Lalu harga. Lalu ada type int diganti varchar. Varchar itu untuk menyimpan teks yang panjangnya bervariasi seperti nama dan alamat. Lalu lainnya yaitu nama barang 25, stok 10, harga 50. Collection kita pakai UTF-8MB4 _general_ci. Itu untuk menyimpan teks dalam database MySQL-nya.
lalu kita save. Lalu di sini kita membuat file ConDB terlebih dahulu. Fungsi dari ConDB ini untuk menghubungkan ke database MySQL menggunakan MySQL.connector dan menentukan kelas ConDB untuk melakukan operasi query. Yang pertama, import dan koneksi database. 1. MySQL.connector, yaitu model Python untuk berinteraksi dengan database MySQL. Yang kedua, CNX adalah variabel global yang menyimpan objek koneksi ke database MySQL. Koneksi dibuat dengan detail login pengguna atau user, password, host, dan database. Lalu yang kedua adalah kelas ConDB. ConDB adalah kelas yang berfungsi untuk melakukan operasi query terhadap database. Lalu kita ketik dev query result buka kurung self, strSQL. Ini berfungsi untuk menjalankan query select terhadap database. Con sama dengan cnx.cursor. Ini membuat objek kursor untuk menjalankan operasi query. Lalu yang kedua, con.execute strSQL. Ini untuk menjalankan query SQL yang disimpan dalam variabel strSQL. Yang ketiga, con.fetchall. Ini untuk mengambil semua hasil query dan mengembalikannya. Lalu query execute buka kurung self, strSQL. Metode untuk menjalankan query insert, update, atau delete terhadap database. Con sama dengan cnx.cursor. Ini membuat objek kursor untuk melakukan operasi query. Con.execute strSQL. Ini untuk menjalankan query SQL yang disimpan dalam variabel strSQL. Yang terakhir ada cnx.commit. Ini melakukan commit perubahan ke database setelah operasi insert, update, atau delete. Selanjutnya kita membuat file baru. Kita kasih nama stock_barang.py. Pertama kita import dan modul SYS, yaitu modul untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Qt widget itu bagian dari PyQt5 yang menyediakan widget dan berbagai fungsi dari GUI. UIC modul untuk membuat file UI yang dibuat menggunakan Qt Design. Dan import ConDB, yaitu modul yang berisi koneksi dan operasi database untuk aplikasi ini. Selanjutnya kita membuat jendela utama untuk aplikasi ini, yaitu class main window, subclass dari Qt widget QMain window. Dev init itu metode inisialisasi yang dipanggil saat objek dibuat. Self.con yaitu objek koneksi ke database yang diinisialisasi dari ConDB.ConDB. UIC.load UI, stockbarang.UI, self
itu memuat desain UI dari file stock_barang.ui. Self.setWindowTitle, program persediaan barang, itu untuk mengatur judul jendela. Clicked.connect itu menghubungkan tombol-tombol dengan fungsi yang sesuai untuk menangani klik tombol. Set column width pada table widget untuk mengatur lebar kolom. Lalu dev get data. Get data dipanggil saat tabel widget diklik untuk mendapatkan indeks baris yang sedang dipilih, dan untuk mengambil data dari kolom yang dipilih dan menampilkan di line edit yang sesuai. Kemudian dev create data dipanggil saat tombol save atau push button save yang ditekan. Lalu mengambil nilai dari line edit, yaitu nama underscore barang, stok, dan harga. Kemudian membuat query SQL untuk menyimpan data ke dalam tabel atau namanya tabel underscore stok barang. Lalu menjalankan query menggunakan self.turn.queryExecute atau strql. Lalu membuat ulang data di tabel menggunakan self.loadData. Kemudian dev update data, copy, tinggal tambahkan set stock sama dengan stok, harga sama dengan harga, where nama barang, nama underscore barang. Lalu kita membuat metode load data. Lalu kita membuat query SQL dari database yang kita buat. Setelah itu menjalankan self.count.queryResult strSQL untuk mendapatkan hasilnya. Lalu mengatur jumlah baris di tabel widget sesuai dengan jumlah hasil query. Setelah itu memasukkan data ke dalam tabel widget menggunakan set item. Berikutnya metode delete data. Mengambil nilai dari line edit untuk nama underscore barang yang akan dihapus. Membuat query SQL untuk menghapus baris dari tabel underscore stok barang berdasarkan nama barang. Lalu menjalankan query menggunakan self.count.queryExecute strSQL. Selanjutnya membuat ulang data di tabel menggunakan self.loadData untuk memperbarui tampilan. Lalu kita ketik app sama dengan qtwidget.quapplication acs.rgv. Membuat instance dari main window. Selanjutnya menampilkan jendela window.show. Yang terakhir menjalankan aplikasi dengan app.sh. Setelah program selesai, kita running. Di sini bisa kita tulis nama barangnya roti buaya, stok 5, harganya 70.000. Lalu kita save. Setelah itu kami membuat ketiga barang lainnya. Di sini kami membuat barang roti buaya, roti Jepang, dan roti coklat. Selanjutnya kita akan coba update roti coklat, stoknya menjadi 10 dan harganya menjadi 5.000, dan roti coklat telah terupdate. Lalu kita coba update lagi harganya menjadi 9.000 dan berubah menjadi 9.000. Setelah itu kita coba untuk mendelete roti coklat dan berhasil.